Pernah nggak sih lo udah yakin banget sama satu saham? Udah riset habis-habisan, semua datanya mendukung, tapi giliran harganya turun dikit, lo panik dan langsung jual? Nah, kalau pernah, selamat datang di dunia psikologi investasi, tempat di mana logika sering dikalahkan emosi. Yang jarang dibahas orang bukan tentang strategi investasi, tapi tentang gimana cara kita ngadepin diri sendiri waktu duit kita udah terjun ke pasar. Karena nyatanya, musuh terbesar dalam investasi bukan market, tapi kita sendiri. Lo pasti pernah dengar istilah FOMO kan? Fear of missing out. Ini penyakit yang bikin banyak investor beli di harga pucuk cuma karena lihat orang lain udah cuan duluan. Padahal logika bilang, beli saat murah, jual saat mahal. Tapi emosi bilang, aduh, jangan sampai gue ketinggalan. Atau sebaliknya, lo kena FUD, Fear, Uncertainty, Do. Begitu berita buruk muncul, market merah, lo buru-buru cut loss, padahal saham lo fundamentalnya masih oke. Hasilnya, lo rugi bukan karena perusahaan itu jelek, tapi karena panik lo keburu gedean. Masalahnya, otak kita nggak dirancang buat investasi jangka panjang. Otak kita lebih suka kepastian, lebih nyaman dengan reward instan. Makanya, nunggu bertahun-tahun buat lihat hasil dari satu keputusan keuangan? Itu kerjaan berat banget buat sistem saraf kita. Contohnya kayak ini, lo investasi di saham yang valuasinya bagus, prospek jangka panjang cerah. Tapi bulan depan, harganya turun. Lo mulai ragu. 2 bulan lagi, turun lagi. Lo makin gelisah. Padahal, kalau lo sabar, setahun kemudian saham itu bisa naik 2 kali lipat. Jadi kenapa kita tetap sering gagal? Karena kita lebih takut rugi daripada senang dapat untung. Ini namanya loss aversion. Dalam psikologi, efek kerugian itu 2 kali lebih menyakitkan daripada efek senang saat untung. Artinya, kalau lo rugi 1 juta, sakitnya tuh setara sama untung 2 juta. Gak adil, tapi begitulah otak kita bekerja. Ada juga yang namanya confirmation bias. Kita cenderung nyari informasi yang sesuai sama keyakinan kita, dan cuekin yang bertentangan. Udah yakin sama satu saham? Lo bakal cari berita yang bilang itu bagus terus, dan tutup mata sama analisis yang negatif. Hasilnya, lo jadi nggak objektif, dan ngebut di jalur yang bisa jadi salah arah. Dan jangan lupa soal overconfidence. Kadang, abis cuan besar 1-2 kali, lo ngerasa jago. Padahal bisa jadi itu cuma hoki. Tapi karena overpede, lo masukin modal lebih gede di investasi yang lebih berisiko, dan boom, kena batunya. Solusinya? Pertama, lo harus sadar bahwa emosi itu nggak bisa dihilangin. Tapi bisa dikelola. Caranya? Punya sistem. Contoh, punya rules kapan beli, kapan jual, berapa persen maksimum kerugian yang bisa ditolerir. Dan yang paling penting, disiplin ikutin aturan itu walaupun emosi lo lagi nggak stabil. Kedua, lo harus kenal sama diri lo sendiri. Tipe investor kayak apa sih lo sebenarnya? Apakah lo tahan mental lihat portofolio merah terus? Atau gampang kepancing berita? Dengan tahu kelemahan lo bisa bikin strategi yang sesuai sama kondisi mental lo, bukan cuma teori yang kelihatan keren di YouTube. Ketiga, belajar untuk sabar. Iya, sabar itu skill. Dan kayak skill lain, dia butuh latihan. Gak semua orang cocok investasi jangka panjang. Tapi kalau lo pengen jadi investor yang benar-benar sukses, lo harus belajar nikmatin prosesnya, bukan cuma hasilnya. Jadi, masih yakin kegagalan lo karena marketnya jahat? Atau sebenarnya karena lo belum bisa kalahin ego lo sendiri? Kalau lo pernah ngalamin hal yang sama, panik jual, FOMO, atau overpede, coba ceritain di kolom komentar. Gue pengen denger pengalaman lo. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan video tentang psikologi investasi lainnya.